Oke, selamat siang semuanya. Ya, hari ini kita materinya melanjutkan topik GSLC ya. Kalian sudah baca untuk materi resistans sama kapasitas? Oke, soalnya udah dikerjakan di ini yang di PPT? Belum? Miss nggak minta untuk dikumpulin ya? Kayaknya. Oke, hari ini kita akan bahas resistans. Kemudian minggu depan akan kita lanjut ke kapasitas. Oke, kalau berbicara tentang resistans, berarti salah satu komponen yang erat untuk mengukur resistans itu apa? Resistor. Ada yang sudah tahu bentuk nyata dari resistor seperti apa atau udah pernah lihat ya pasti ya? Iya. Jadi kalau misalnya kalian lihat resistor itu bentuknya beragam, banyak banget seperti ini yang ada di layar, ini salah satunya. Kemudian kalau kalian lihat perbedaannya itu ada di warna-warna cincin yang menyertainya, gitu ya. Jadi warna-warna ini yang diberikan itu juga nggak sembarang warna dan tiba-tiba warnanya itu enggak. Itu bergantung seberapa besar resistans dari resistor tersebut. Jadi secara sirkuit resistor kan biasanya digambarkan dengan bentuk zigzag seperti ini ya, R, ya kan? Kemudian ada juga yang menggambarkannya kotak seperti ini. Nah, kalau yang kotak seperti ini biasanya untuk menandai cincin-cincin di dalam resistornya. Jadi warna-warna dari resistor tersebut ini disebutnya sebagai cincin-cincin. Nah, cincinnya ini umumnya mulai dari 3 sampai 5. Jadi start dari 3, 4 atau 5. Nah, masing-masing ini ada cara pembacaannya. Jadi kalau misalnya ada resistor 4 cincin di warna merah, orange, kuning, dan hijau, kalian pasti kan akan menentukan mana yang akan dibaca dulu, dari sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu kan. Kalian ceknya adalah dari keempat lingkaran cincinnya ini mana yang gapnya paling jauh. Nah, ini akan selalu seperti itu. Misalnya 5 band, 5 lingkaran itu akan ada satu cincin yang dia gapnya paling jauh. Nah, gap paling jauh itu sebagai toleransinya, sehingga kalian bisa mulai membaca nilai resistor itu dari yang paling depan lingkaran-lingkaran yang rapat. Jadi kalau yang ini berarti kalian mulai dari warna merah. Kalau yang 4 band juga dimulai dari warna merah. Kemudian tabel yang ini sudah tetap, jadi nanti kalian tinggal sesuaikan. Misalnya warna merah untuk yang 5 band. Ya, misalnya resistor merah, orange, kuning, hijau, biru. Berarti kita mulai dari si merah. Merah di sini adalah nilainya 2. Tulis 2 dulu. Kemudian orange di sini nilainya 3. Kemudian kuning itu nilainya 4. Kemudian hijau itu nilainya 10 pangkat 5. Jadinya 2, 3, 4, 10 pangkat 5 mu. Kok mu? Oh, seperti ini ya. Ini untuk yang resistor 1, 2, 3, 4, 5 band. Nah, birunya ini adalah nilai toleransi. Umumnya misalnya 2, 3, 4, 10 pangkat 5 ohm. Nanti ditulis yang di sini warna biru, tinggal dicari. Biru adalah plus minus 0,25%. Kalau misalnya resistor 4 band, ini warna merah, kemudian orange, kuning, hijau. Mulai dari merah 2, kemudian orange 3, kuning. Nah, kalau misalnya kuning di sini kan 4, ya kan? Ini menjadi pangkatnya, berarti 10 pangkat 4 kalau dia di resistor 4 band. Jadi 23 dikali 10 pangkat 4 ohm dengan toleransinya plus
0,25%. Nah, gitu. Cuman kalau misalnya kalian nanti ujian, Miss langsung akan ngasih nilainya ini aja. Jadi kalian nggak perlu merah berapa, orange berapa, itu enggak. Ini Miss cuma ngasih tahu kalau misalnya di setiap cincin-cincin resistor yang beda-beda warnanya, itu dia ada maknanya. Jadi kalau misalnya kalian nemu resistor ini warna apa-apa, kalian bisa lihat oh ini berapa ohm itu dari cincin warna, gitu ya. Kemudian kita mulai dari si resistor. Resistor tadi ada yang tahu tugasnya sebagai apa? Fungsi resistor menghambat arus listrik. Mudahnya kalian sebutnya tugasnya resistor adalah untuk menghambat arus listrik. Seberapa dia mampu untuk menghambat arus listrik itu disebut resistance. Adalah kemampuan resistor untuk menghambat arus listrik. Gitu ya. Nah, si resistor ini dilambangkannya simbolnya sebagai R besar. Ya. Kalian hitung dengan besarnya tegangan dibagi dengan arus. Ini adalah persamaan pertama. R adalah resistance dengan satuan harus ohm, kemudian V adalah tegangan dengan satuan harus volt, kemudian I adalah arus dengan satuan harus ampere atau A. Nah, ini hanya untuk di satu resistor aja. Nah, kalau misalnya kita mau mengukur ke resistance di suatu wilayah, resistance di wilayah atau area, itu disebut sebagai resistivity. Jadi kalau resistan itu mengukur kemampuan resistornya, kalau resistivity itu mengukur resistan di wilayah atau area tertentu. Berarti hubungannya adalah dengan A. Jadi kalau misalnya kita ada area seperti ini, kemudian diberi arus, dia sepanjang L areanya, kemudian sepanjang L ini terdapat voltage dengan areanya adalah A. Nah, resistivity ini lambangnya adalah rho atau huruf P yang sedikit agak gendut ke depan. Nah, si rho ini adalah laju muatan listrik per rapat arus. Jadi muatannya dia akan bergerak dari awal kita kasih sampai ke ujung, itu dia ada muatan listrik sekaligus rapat arusnya. Dinotasikan sebagai E per C. Nah, E ini adalah muatan medan listrik. Sedangkan J itu adalah rapat arus. Nah, medan listriknya di sebelah mana? Berarti areanya dari sepanjang L ini. Berarti di sini V per L. Sedangkan untuk yang rapat arus berarti di area yang lingkaran ini. Berarti I per A per I. I per A per I. Iya. Nah, kalau misalnya ini disederhanakan, berarti rho-nya adalah V per L dikali A per I. Ini kan ya. Nah, kalau kalian cek, V per I adalah nilai resistance, sehingga rho-nya adalah R A per L. R di sini adalah resistan,
sini adalah area dengan satuan meter kuadrat. Area ini mengikuti bentuk dari luasannya. Misalnya lingkaran ya berarti PR kuadrat. Kalau misalnya persegi ya berarti sisi kali sisi dan lain sebagainya. Kemudian yang L ini adalah panjang dengan satuannya meter. Sehingga kalau resistance ini satuannya adalah ohm. Oke, kalau misalnya resistivity ini satuannya ohm meter. Gitu ya. Jadi persamaannya ada dua. Persamaan yang pertama bahwa resistan adalah hasil bagi tegangan per arus. Kemudian resistivity adalah laju medan listrik per rapat arus yang dinotasikan sebagai rho sama dengan RA per L. Kalau resistance tadi adalah kemampuan resistor untuk menghambat arus listrik, kalau resistivity itu resistansi di wilayah atau area tertentu. Dinotasikannya sebagai rho. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mau dicatat atau Miss langsung kasih contoh? Boleh. Oke, sambil kalian catat, Miss gambar dari soalnya dulu. Oke, contoh yang pertama, ini ada balok iron. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu iron itu nilai rho-nya bisa diketahui. Tadi di tabel itu 9,68 kali 10 pangkat min 8. Kebetulan di soal ini nggak diketahui, tapi biasanya di soal-soal yang lain kita akan diketahui nilai rho-nya berapa gitu ya. Nah, di sini ada dimensinya 1,2 cm, kemudian panjangnya 15. Pertanyaan yang A, resistan di blok dimensi 1,2 cm dikali 1,2 cm. Kalau kita mau cari R, sedangkan persamaan yang kedua kan kita punyanya rho. Rho sama dengan R A per L ya. Benar? Nah, kemudian dari persamaan itu kita cari nilai R-nya. Kalau misalnya rho sama dengan R dikali A per L, berarti R-nya berapa? Kalau rho ini loh, rho sama dengan R dikali A per L, berarti R-nya berapa? Rho dikali L per A. Ini persamaan yang ketiga. Berarti kalau disuruh nyari resistan, rho L per A. Rho-nya kan sudah diketahui 9,68
68 kali 10 pangkat min 8. Kemudian L-nya, kalau kita diminta untuk cek dimensi yang di sebelah sini yang wis arsir, ini soal yang ke A, berarti panjangnya itu ke belakang, yaitu 15 kali 10 pangkat min 2, dari cm diubah ke meter. Kemudian A-nya berarti di sini dimensinya 1,2 cm kali 1,2 cm. Berarti 1,2 kali 1,2 sama dengan 1,44 cm kuadrat atau 144 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. 1,44 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke. Untuk yang A, di situ hasilnya 10 pangkat min 4 ohm. Oke, ini untuk resistan yang A di dimensi 1,2, hasilnya 10 pangkat min 4 ohm. Kemudian untuk yang 1,2 kali 15, berarti R-nya adalah rho L per A. Rho-nya masih sama, 9,68 kali 10 pangkat min 8. Nah, L-nya, kalau misalnya dimensinya yang di sebelah sini, yang ini yang hasil zigzag, ini untuk soal yang B, berarti panjang L-nya yang ke belakang. Ini berarti yang 1,2 kali 10 pangkat min 2 per A-nya, berarti tinggal dikalikan aja, 1,2 dikali 15 berapa? 1,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, hasil R-nya di situ 6,5 kali 10 pangkat min 7 ohm. Oke, dari dua contoh yang ini udah kebayang? Udah kebayang? Oke, kalau sudah, berarti sekarang tugas kalian. Nah, biar yang ngantuk gak jadi ngantuk. Ya boleh, silakan nomor 1 sampai nomor 4. Nanti akan di-spin 4 orang ya, berarti. Yang nomor 1 carinya resistivity. Nomor 2 resistivity juga. Nomor 3 resistance. Nomor 4 resistan. Silakan dicoba, nanti spin 4 orang ya. Oke, yang di Zoom boleh open cam dulu. Siapa ini? Reynaldo, terus Pandu sama Nicholas Huber. Hai. Loh, kok gak ada? Pandu, Nicholas Huber, sama Reynaldo, boleh open cam dulu? Gimana tuh? Yaudah ya, kalian siapin open camnya, nanti Miss ini panggil lagi. Silakan yang mau mengerjakan nomor 1 sampai 4, nanti kita screen. P ya, R sama dengan itu R sama dengan P terus apa itu? P juga itu P. Siapa? Soalnya resistan.
Itu mau maju tadi. Iya, agak dikit bebek bebek. Semakin gak jelas pokoknya semakin Aku orang macam dia novel nih. Lupa. Kamu apa? Iya. Itu 15 atau min 10. Kenapa dia yang dari mas? Kenapa soalnya buka ya? Memang benar gini kok. Nobel. Buka itu salah. Nomor 1. Ya, saya dulu 10 Pak. 1591 kali 10 Selesai. Satu berapa J? 0,033. Kita kecualikan yang sudah pernah maju ya. Untuk spin. Tolong sabar. Salah. 7.5. 12 kali 15 Pak. Oke.
Iya biasa. Pi itu pi mana DR Saya kan. Nomor 1 Jason Alexander Wijaya. Malam. Yang kedua Fernando Samuel. Nomor 3 Pandu online ya, tapi halo Pandu. Kita tadi minggu depan aja. Semua soal dia yang ngerjain. Pandu kita skip dulu. Nomor 3 Jaden. Nomor 4 terakhir Ina tiba Yohanes Christian. Oke, berarti nomor 1 Jason, nomor 2 Fernando, nomor 3 Jaden, nomor 4 Yohanes. Silakan yang sudah langsung ke depan.
Oke, yang nomor kita bahas yang udah dikerjakan dulu ya. Nomor 1, hai. Ya, suaranya dikecilin ya. Nomor 1, resistivity berarti rho R dikali A per L. Areanya sudah sentimeter ke meter. L-nya ya. Oke, satuannya jangan lupa ya kalau misalnya nanti ngerjain soal. Kemudian yang nomor 3, total resistance. Rho-nya 1,6, L-nya 0,5 meter. Oke. Kemudian areanya PR kuadrat, PR kuadrat. Oke, benar. Tinggal nomor 4 sama nomor 2 ya. Yang nomor 2 siapa tadi? Fernando ya. Yang nomor 2 sama nomor 1 caranya. Yang nomor 4, Yohanes. Udah? Langsung udah apa? Di sebelah sini ya.
Maksudnya dua apa dua resistor? Nanti kalau dua resistor ada materi terpisah. Nanti paralel. Oke, hai. Untuk nomor 2 sama nomor 4, apakah hasilnya ada yang beda? Nggak ada yang beda ya? Oke, berarti untuk materi yang resistance sama resistivity kurang lebih nanti kalian diminta untuk cari berapa nilai resistance sama nilai resistivity-nya. Cuman kalau untuk materi yang ini fokusnya satu resistor aja. Nanti kalau misalnya banyak resistor itu di materinya sirkuit design and analysis. Jadi belajar rangkaian seri paralel. Oke, kita lanjut ya ke subbab yang lain. Untuk menghubungkan voltage dan current, kita akan bahas gaya atau power. Oke, kita hubungkan voltage dan current ini ke daya. Jadi kalau mengikuti definisinya, daya itu adalah usaha yang diberikan terhadap perubahan waktu. Sehingga daya itu notasi yang digunakan adalah P. Kemudian karena dia berhubungan dengan voltage dan juga current dan perubahan usaha terhadap perubahan waktu, jadi notasi daya adalah dW per dt. Ini ya. Kalau tadi sampai persamaan berapa ya tadi? 3. Ini 1 aja deh. P sama dengan dW per dt atau perubahan usaha terhadap waktu. Nah, dari persamaan 1 kita bisa lanjutkan dengan menambahkan komponen dq per dq yang nilainya adalah 1. Berarti yang semulanya P sama dengan dW per dt, perubahan usaha setiap waktu, kita kalikan dengan dq per dq. Si dq per dq ini tidak akan merubah makna dari dW per dt karena nilai dari dq per dq adalah
1. Sehingga kalau kita jabarkan nilai P-nya, kalian ini kan bentuknya perkalian. Jadi bisa aja dibolak-balik gitu kan. Jadi DW per DQ dikali DQ per DT. Jadi kalau kita flashback lagi, perubahan usaha terhadap muatan itu adalah voltage atau tegangan. Sedangkan perubahan muatan terhadap waktu itu adalah arus atau current. Sehingga nilai daya bisa dituliskan sebagai V dikali I. Ini untuk persamaan kedua. Jadi ini adalah hubungan daya ketika kita hubungkan dia dengan voltage dan juga current. Jadi daya itu adalah perubahan usaha terhadap waktu. Dengan kita tambahkan dia komponen dq per dq yang nilainya 1 di sini, dia nggak akan merubah notasi matematiknya kan. Kemudian karena dia bentuknya perkalian, jadi kita bisa ubah yang semulanya dw per dt jadi dw per dq, yang semulanya dq per dq jadi dq per dt. Kemudian masing-masing notasinya kita jabarkan bahwa perubahan usaha terhadap muatan itu adalah voltage, sedangkan perubahan muatan terhadap perubahan waktu adalah arus atau current. Sehingga daya bisa kita tuliskan sebagai P sama dengan V kali I. Nah, kemudian kalau kalian ingat tadi R itu adalah V per I. Ya. Kalau misalnya kita mau cari V-nya berarti berapa? Apa? R dikali I. Kalau kita mau cari I-nya berarti V per R, ya kan? Ini kita substitusi ke persamaan 2, ya. Jadi yang P sama dengan V kali I, kita masukkan I-nya adalah V per R dan V-nya sama dengan R kali I. Sehingga kita akan dapat persamaan baru. Yang pertama, P sama dengan V dikali V per R sama dengan V kuadrat R. Ini persamaan ke 3. Sedangkan persamaan yang kedua ada P R dikali I sama dengan I kuadrat R. Nah, jadi si daya, kalau misalnya kita hubungkan dengan tegangan dan juga arus, itu akan muncul 4 persamaan yang bisa digunakan. Kalau misalnya dia yang diketahui perubahan usaha terhadap waktu, jadi ada real time nilai usahanya berubahnya di waktu berapa sampai berapa, kalian pakainya persamaan pertama. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah notasi tegangan dan juga arusnya, kalian pakai persamaan yang kedua. Tapi kalau yang diketahui adalah nilai resistance dan juga tegangan, kalian pakai persamaan 3. Kalau di soalnya diketahui arus dan juga resistan, dipakai persamaan ke-4. Jadi menyesuaikan. Tapi untuk definisi daya dengan hubungan voltage dan current berarti ada 4 persamaan yang bisa kalian pakai. Disesuaikan sama case-nya itu apa yang diketahui. Gitu. Sampai sini aman? Mau ditulis dulu? Oke. Selanjutnya nanti untuk contoh soal daya, Miss sering pakainya case-nya itu persamaan matematik. Jadi kalian akan Miss uji kemampuan untuk kalkulusnya, mengintegralkan maupun menurunkan sebuah persamaan. Oke, contohnya soal daya seperti ini yang kalian lihat di papan. Diminta untuk mencari power, ya, example. Misalnya nilai I adalah 5 cos 60 pt ampere, ya, yang diketahui I. Kemudian yang A itu diketahui nilai tegangannya adalah 3I
dan T-nya adalah 3 milisecond. Kalau kalian lihat yang kita punya kan arus sama tegangan, berarti yang dipakai adalah persamaan berapa? Persamaan kedua, bahwa P adalah V dikali I. Tinggal dimasukkan aja nilainya. 3 dalam kurung I-nya dimasukkan 5 cos 60 pi T dikali I-nya 5 cos 60 pi T. Seperti ini. Kemudian kalian sederhanakan, 3 dikali 5 kali 5 45 cos kuadrat 60 pi T. Ini ya. Kemudian di soal meminta 3 milisecond, berarti 3 kali 10 pangkat min 3 second. Tinggal dimasukkan 45 cos kuadrat 60 pi kali 3 10 pangkat min 3. Ini bentuknya pi. Jadi nanti kalau merubah di kalkulator kalian pakainya yang radian ya. P sama dengan 45 cos kuadrat 0,18 pi. Nah, ini kurang lebih hasilnya. Tiga kali 5 15 kali 75 ya. Terus ngantuk kayaknya. Oke, 75. Ya, T-nya harus ke second. Itu kan milisecond, berarti harus ke second. Ini kalau mis hasilnya, oh belum di radian, sorry. Lima 53,46. Oke, kalau misalnya dia pakainya pi, berarti kalian ceknya adalah radian ya. Satuan dari daya, ada yang tahu apa? Watt. Oke, yang nomor A aman karena harusnya kalian yang penting bisa mengalihkan dan menghitung nilai cosnya berapa. Nah ini yang B, mungkin kalian akan sedikit di flashback cara menurunkan fungsi ya. Nilai I-nya masih sama, tapi voltage-nya 3 dI per dt, kemudian T-nya 3 milisecond atau 3 kali 10 pangkat min 3 second. Nah ini berarti P sama dengan 3 ddt dari 5 cos 60 pi T. Ini dikali sama I 5 cos 60 pi T ya. Karena 5 tidak kita ikut turunkan, berarti boleh ditulis di depan 3 kali 5 kali 5 lagi ya, berarti ya. Benar kan ya? 3 kali 5 15, berarti 75. Kemudian DDT cos 60 pi T cos 60 pi T.
Oke, kita ganti spidol dulu. Oke, turunan dari cos 60 pi T berapa? Berapa turunan cos 60 pi T? Min sin 60 pi T dikali 60 pi. Oke, dikali cos 60 pi T. Oke. 60 kali 75 berapa? Min 4.500 ini ya. Pi gitu aja, min sin 60 pi dikali 3 kali 10 pangkat min 3 dikali cos 60 pi 3 kali 10 pangkat min 3. Berarti P nya 4.500 pi. Oke, min sin 0,18 pi dikali cos 0,18 pi. Berarti P nya 4.500 pi sin 0,18 pi. Gimana? 60 pi-nya 2. Ini hilang ke sini. Pi-nya berarti kuadrat ya? Enggak, ini kan hasil turunannya dari 60 pi T. Ini hasil turunan dari cos 60 pi T. Itu jadi 60 dikali 75 kan 4.500 pi. Min 0,53 yang cos 0,84. Berarti P-nya mendekati banyak ya, 4.500 dikali pi dikali 0,53 dikali 0,84. 6293 min 6293 watt. Oke, sampai contoh A sama B masih aman ya? Aman. Jadi kalian tinggal masukkan nilai I sama nilai C. Kalau yang soal A itu tinggal dikalikan, yang B case-nya kalian harus menurunkan. Untuk yang C itu sama seperti yang A, cuman bedanya yang A 3I, yang C 2I, kemudian T-nya 3 sama T-nya 5. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Sekarang Miss mau kasih tugas kalian, challenge-nya soal yang D. Yang D itu harus mengintegralkan. Silahkan kalian pakai kertas, disiapkan kertasnya, dikerjakan yang D sampai jam 1. Nanti yang sudah selesai boleh pulang dulu. Oke, kita mana? Ini ya, berarti soalnya I-nya adalah 5 cos 60 pi T, voltage-nya 10 plus 5 integral dari 0 sampai T I dt. T-nya sama dengan 5 milisecond. Untuk mengintegralkan cos 60 pi T nggak bisa langsung diintegralkan jadi sin 60 pi T ya. Ya, jadi kalian harus memisahkan menjadi U dulu. Silakan nanti yang sudah selesai boleh pulang duluan. Untuk yang di Zoom, waktu pengumpulannya di email ya.
Sambil miss attendance ya. Albert Wesley, Dionysius Darren Mateo Hanto, Fernando Samuel, Gregorius Andrew Raharja, Jason Alexander, Marcelino Wilson, Marcelinus K. Mais. Kok banyak yang nggak attendance? Pengku ini yang hilang ya. Sean Jovan Liwanduk nggak ada. Stefano Budi, Stephen Alexander King, Vincentius Kevin Mulyono, Jericho Lim. Oke, terus pastiin ya, yang nggak ada berarti Pengku sama Sea. Iya, bisa kalian integralin 0 sampai T IDP dulu, nanti baru ditambah juga bisa. Yang jelas mengintegralkan I-nya nggak langsung jadi sin 60 pi T ya.